Dengan protokol yang kami terapkan, diharapkan mampu memutus penyebaran virus COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien dan pengunjung BHDC. Kami nantikan kehadiran Anda di Bethsaida Hospital Dental Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar. Dalam hal ini adalah grup RDS kerjasama antara Bethsaida Hospital dengan PT Sinergi Mitra Integrasi. Pertama-tama kami atas nama perwakilan dari manajemen Bethsaida Hospital mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di mana RDS Group pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada Bethsaida Hospital untuk kita bisa berkolaborasi dalam joint event yaitu webinar kesehatan dengan tema pola makan untuk menghindari penyakit diabetes yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Dr. Maria Ingrid Budiman, spesialis gizi klinik. Nah, sebelum itu izinkanlah saya selaku MC pada pagi hari ini untuk menyampaikan sekilas pandang tentang Bethsaida Hospital, di mana pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mohon waktunya Bapak Ibu sekalian sekitar 5 menit ke depan untuk bisa mengenal lebih dekat tentang Bethsaida Hospital. Saya mohon izin untuk share screen. Sudah tampak ya? Share screen. Baiklah. Tampak pada layar adalah gedung Bethsaida Hospital dari luar. Kami terdiri dari 9 lantai, di mana kami didominasi oleh warna biru dan putih. Layaknya perusahaan lain, memiliki visi dan misi perusahaan, di mana visi kami adalah menjadi hospital unggulan terpercaya dan bertanggung jawab sebagai saluran berkat dan kasih Tuhan kepada sesama dan lingkungan. Misi kami adalah menyediakan layanan kesehatan yang benar dan terbaik bagi masyarakat dengan komitmen dan ketulusan berdasarkan nilai kasih dan integritas. Core value dari Bethsaida Hospital adalah integrity, stewardship, dan juga respect. Ini adalah jajaran manajemen dari Bethsaida Hospital. Kami dipimpin oleh 1 orang direktur utama dan juga beberapa jajaran dan para GM. Milestone dari Bethsaida Hospital kami didirikan di tanggal cantik yaitu 12/12/12 dan saat itu diresmikan oleh Menteri Kesehatan yang menjabat yaitu Ibu Nafsiah Boy. 2 tahun kemudian Bethsaida Hospital mendapatkan pengakuan akreditasi paripurna yaitu bintang 5 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit, yaitu pengakuan tinggi dari segi mutu rumah sakit. Di tahun 2015, Bethsaida Hospital membuka klinik satelit di beberapa perusahaan rekanan. Dan di 2017, Bethsaida Hospital dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk kasus-kasus rujukan kecelakaan kerja. Dan kembali di tahun 2018, Bethsaida Hospital mendapatkan predikat paripurna dari Komite Akreditasi Rumah Sakit untuk edisi SNARS, yaitu edisi terbaru dari CARS. Ini adalah sertifikat yang kami dapatkan di tahun 2014 dan 2018 tentang komitmen mutu Bethsaida Hospital. Beberapa adalah dokter senior di Bethsaida Hospital, terlampir tampak pada layar. Jantung kami yaitu Dr. Dasaat Mulyono dan juga Dr. Raja Adil. Beliau adalah spesialis jantung full timer yang berpraktek di Bethsaida Hospital dan juga beliau rumahnya dengan Bethsaida Hospital, yang satu di belakang Bethsaida dan yang satunya di depan Bethsaida, sehingga ketika terjadi serangan jantung dan membutuhkan pertolongan untuk tata laksana jantung maka dapat mengakses Bethsaida Hospital dengan cepat. Jadi Bethsaida selain memiliki alat yang cukup lengkap tata laksana jantung juga memiliki yang cukup kompeten dan juga dapat mengakses Bethsaida, di mana yang kita ketahui jantung memiliki penanganannya. Di sebelahnya kita ada terlihat Dr. Okian W. Katamto, yaitu spesialis bedah, konsultan bedah digestif, dan juga ada Dr. Eko Priyatno, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Kami juga memiliki dokter spesialis tulang, yaitu Dr. Albert Ganda Kusuma, dan juga Dr. Rosis Mandoko, spesialis penyakit dalam KMD Vinasim.
mendalami tentang endokrin dan juga tiroid, di mana Bethsaida Hospital bisa melakukan tindakan RFA, yaitu radiofrekuensi ablasi, yaitu salah satu terapi tiroid tanpa pembedahan. Kemudian ada Dr. Suprayitno, spesialis bedah. Beliau adalah senior di bedah kami, dan juga Dr. Ong Chandra, beliau spesialis obstetri ginekologi konsultan onkologi. Dan juga ada Dr. Rudi Simanjuntak, spesialis obstetri yang mendalami tentang infertilitas. Ada Dr. Winorman Gunawan, spesialis bedah syaraf, Dr. Puspasari, spesialis syaraf, Dr. Boyke B. Sumantri, spesialis urologi, Dr. Dibdo Petrus Wijaya, spesialis penyakit dalam, Dr. Linawati Maksmur, spesialis bedah plastik, Dr. Alexander Nur Ilhami, spesialis THT, kemudian Dr. Mutalib Abdullah, spesialis penyakit dalam, KGH Finasim yang mendalami tentang ginjal, dan beliau jawab di hemodialisa Bethsaida Hospital. Ini adalah pusat layanan unggulan di Bethsaida Hospital. Yang pertama, Neuroradiology Center, di mana kami didukung oleh MRI yang sudah 1,5 Tesla dan juga CT scan yang 128 slices. Kemudian kami memiliki alat hyperbaric center, yaitu terapi oksigen murni 100% dengan tekanan, di mana fungsinya adalah untuk menyembuhkan luka masalah yang disebabkan oleh luka diabetes, gangren, luka bakar, luka infeksi serius, dan juga bisa membantu penyembuhan patah tulang setelah operasi, masalah gangguan pendengaran atau sudden deafness, kemudian migrain, masalah gangguan saraf, stroke, dan pastinya bonusnya kebugaran dan kecantikan. Kemudian cardiac center tadi sudah sekilas diinfokan di slide sebelumnya, di mana kami didukung juga oleh dokter spesialis jantung full timer, dan kami juga didukung oleh alat cardiac center yang cukup mumpuni, di mana kami memiliki alat kateterisasi jantung yang kita bisa lakukan cardiac center ini mulai dari konsultasi, kemudian EKG, treadmill, CT kardiak, kateterisasi jantung, kemudian pemasangan ring dan balon, bypass pun bisa dilakukan, pacemaker atau pemasangan alat pacu jantung sementara dan tetap bisa dilakukan di Bethsaida Hospital, pastinya dengan sumber daya atau dokter yang kompeten. Untuk Brain and Spine Center, kami bisa melakukan tindakan yang namanya DSA, yaitu Digital Subtraction Angiography, di mana kita juga memiliki dokter radiologi intervensi yang akan melakukan tindakan ini setelah diketahui hasil MRI-nya terdapat sumbatan pada pembuluh darah otak. Digestive Center berfokus pada kelainan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, mulai dari penyakit yang akut hingga dengan penyakit menahun seperti masalah yang terjadi pada liver, perut, usus besar, usus kecil, kantong empedu, dan juga pankreas. Dan pastinya di Digestive Center kami memiliki dokter spesialis digestif yang juga full timer, yaitu Dr. Okian dan juga Dr. Eko Priyatno. Di Dental Center kami didukung oleh 13 dokter gigi, mulai berpraktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam dengan jadwalnya yang bergantian. Dan di Dental Center ini kami sudah lakukan A to Z di Dental Center, mulai dari konsultasi, kemudian pemeriksaan panoramik. Kami juga memiliki alat CBC yang sudah terkoneksi dengan komputer yang ada di ruangan dokter, sehingga ketika dokter gigi melakukan tindakan gigi dapat melihat hasil dari CBCT dan hasil dari panoramik yang dilakukan sebelumnya. Rehabilitasi Medical Center, di sini kami memiliki baru, yaitu Redcord, di mana Redcord ini adalah terapi untuk keluhan pada otot khususnya. Dan ternyata untuk alat Redcord ini antusiasnya cukup baik dan juga pasiennya cukup banyak, sehingga di tahun 2021 akhir kemarin kami menambahkan satu alat Redcord, sehingga kami saat ini memiliki 2 alat Redcord yang penggunaan atau utilisasinya cukup tinggi. Dan untuk rehabilitasi medical center ini penanggung jawabnya adalah Dr. Raymond Posumas, spesialis rehabilitasi medik. Di urologi center selain kami juga didukung oleh dokter spesialis yang full timer dan kompeten di bidangnya, kami juga memiliki alat ESWL dan juga laser urologi holmium yak, yaitu pemecah batu saluran kemih dengan minimal invasif.
Kemudian di Aesthetic Center kami bisa melakukan tindakan mulai dari non-invasif, yaitu tanpa pembedahan, sampai dengan invasif atau pembedahan, karena selain juga dokter spesialis kulit dan kelamin, kami juga memiliki dokter spesialis bedah plastik. Nah, untuk Orthopedic Center kami dapat melakukan tindakan seperti halnya Orthopedic Sport Injury, Orthopedic Adult Reconstructive Surgery, Orthopedic Hand Surgery, karena kami memiliki Dr. Margaret Aryani. Beliau adalah spesialis ortopedi khusus hand surgery. Kemudian Orthopedic Pediatric, Orthopedic Traumatology, Orthopedic Spine Center. Dan di Diabetes Center kami memiliki dokter full-timer, Dr. Rosis Mandoko dan juga Dr. Leni, di mana untuk diabetes ini kami telah membangun satu center, yaitu Diabetes and Thyroid Center. Dan di Thyroid Center kami sudah bisa melakukan tindakan yang namanya RFA, yaitu ablasi atau pembakaran nodul jinak tiroid tanpa pembedahan. Trauma Center yang tadi diketahui, kami telah bekerja sama sebagai pusat rujukan dari kecelakaan kerja perusahaan-perusahaan sekitar, bukan saja hanya dari Provinsi Banten, tapi kami juga sering mendapat rujukan dari luar daerah. Untuk Endokrin dan Metabolic dan Thyroid Center ini, yang tadi sudah di-sounding di awal bahwasannya kami bisa melakukan RFA, dan yang melakukan RFA ini adalah Dr. Rosis Mandoko, spesialis penyakit dalam, Face Finasim KMD, dan beliau juga kompeten dan salah satu dokter yang bisa melakukan tindakan RFA di Indonesia, karena di mana kita ketahui tidak banyak dokter endokrin yang bisa melakukan tindakan RFA, dan salah satunya di Indonesia ini adalah Dr. Rosis Mandoko yang bisa melakukan tindakan RFA. Laser hemoroid plasti atau LHP ini adalah penanganan hemoroid dengan nyeri minimal dan waktu rawat yang cukup singkat. Juga bisa dilakukan di Bethesda Hospital karena kami memiliki Dr. Okian selaku spesialis bedah digestif konsultan. Fasilitas kami di lantai 1 ada administrasi, kemudian UGD, radiologi, klinik anak dan gigi, juga endokrin dan metabolic center. Untuk di lantai 2 adalah seluruh poliklinik, kecuali gigi, anak, dan juga endokrin, ditambah hiperbarik, kemudian USG 4D, laboratorium, kemudian cardiac center, medical check-up, dan rehabilitasi medik. Untuk lantai 3 adalah seluruh kamar tindakan yang ada di Bethesda Hospital, mulai dari kamar operasi, kemudian hemodialisa, SWL, endoskopi, kateterisasi jantung, hemodialisa, semuanya ada di lantai 3. Fasilitas kami yang lain, kami didukung oleh hiperbarik oksigen terapi, di mana hiperbarik kami sudah terstandarisasi untuk terapi bagi manusia. Dan juga kami memiliki alat ESWL dan raser urologi holmium yak, MRI-nya sudah 1,5 Tesla, kateterisasi jantung bisa juga untuk bypass jantung, kemudian CT scan kardiak juga sudah bisa dilakukan di Bethesda, dan juga kami memiliki alat endoskopi. Ambulan 24 jam dalam 7 hari, begitu juga farmasi, laboratorium, 4 kamar operasi, 3 untuk operasi besar dan 1 untuk operasi kecil, VIP hemodialisa juga kami menyediakan untuk pasien-pasien khusus, dan kapasitas tempat tidur kami ada 200 tempat tidur, saat sedang beroperasional baru 165, sisanya dalam pengembangan. Ini adalah kamar yang ada di Bethesda Hospital, mulai dari kamar tertinggi kami yaitu President Suite, terdiri dari 3 modul dalam satu kamar, yaitu kamar pasien, kemudian ruang tunggu bagi penunggu pasien, dan pastinya kami lengkapi juga dengan modul yang ketiga, yaitu tempat tidur bagi penunggu pasien. Di bawahnya kami memiliki super VIP dengan 2 modul, yaitu kamar pasien juga ruang tunggu bagi keluarga pasien. Di bawahnya ada VIP A, di mana ada kamar tidur buat pasien dan juga matras untuk penunggu pasien. Dan untuk VIP B, kelas di bawahnya ada kelas 1 terdiri dari 2 bed, kelas 2 terdiri dari 3 bed, dan kelas 3 terdiri dari 5 bed. Fasilitas seluruhnya sama, kami dilengkapi dengan AC, kamar mandi, dan semuanya ada di dalam. Kemudian ada TV juga. Layanan VVIP kami berikan juga kepada pasien-pasien VVIP. Jadi jika dari RDS Group nanti ada pasien-pasien VVIP,
katakanlah direktur atau pejabatnya yang hendak berobat di Bethesda Hospital, maka kami juga hadirkan fasilitas layanan VVIP. Selain ruangannya yang juga VVIP, kami juga hadirkan pendampingan bagi pasien-pasien titipan. Sistem IT di Bethesda Hospital sudah terintegrasi mulai dari pendaftaran sampai dengan sehingga seluruhnya terikot dengan baik dan terintegrasi dengan baik. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja Bethesda Hospital, saat ini kita sudah bekerja sama dan menjadi rujukan dari kecelakaan kerja untuk beberapa perusahaan daerah sekitar dan juga di luar Provinsi Banten. Ini adalah kontak dari Bethesda Hospital. Pertama, kami memiliki virtual assistant yang kami beri nama Vina di nomor kontak 0812 8111 9999. Jadi Bapak Ibu silakan save nomor Vina untuk dapat mengetahui fasilitas layanan dan juga appointment untuk ke dokter yang ada di Bethesda Hospital. Dan jika Bapak Ibu sekalian membutuhkan nomor kontak PIC dari kami, maka Bapak Ibu bisa men-save nomor Mbak Aldila di 0838 7688 8549. Silakan Bapak Ibu save nomor Mbak Dila. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui tentang fasilitas Bethesda Hospital ataupun ingin terkoneksi dengan PIC Bethesda Hospital, Bapak Ibu jangan sungkan untuk mengkontak Mbak Aldila untuk dapat terkoneksi juga mengetahui seluruh fasilitas, program, promosi, paket yang ada di Bethesda Hospital. Satu lagi nomor kontak yang ingin saya share yaitu nomor kontak emergency kami, yaitu di nomor 1500990. Ini adalah nomor direct Bethesda Hospital. Informasi yang juga tak kalah penting, Bethesda Hospital dilengkapi dengan sosial media. Terlampir pada screen kami ada Facebook, kemudian Instagram dan juga LinkedIn. Pastinya juga dilengkapi dengan web di www.bethesdahospitals.com untuk bisa mengakses Bethesda Hospital. Baiklah, demikianlah sekilas pandang tentang Bethesda Hospital. Tanpa berpanjang lebar lagi, izinkan saya untuk menghadirkan narasumber cantik kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Maria Ingrid Budiman, spesialis gizi klinik. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik di Bethesda Hospital, full time yang siap mensupport Bethesda Hospital 24 hours dan juga siap mensupport Bapak Ibu sekalian. Selamat siang dan kita beri aplaus untuk Dr. Maria Ingrid. Mama aku tuh paling gini banget semenjak pandemi. Semuanya harus udah aman, bersih, jaga jarak, pokoknya hati-hati banget. Dan mama itu paling anti keluar rumah. Pesan online aja, gak usah keluar. Waktu itu mama sakit, kita mau anterin dia ke dokter, tapi dianya gak mau. Mama di rumah aja gak usah keluar. Terus aku ingat, pernah lihat iklan tentang layanan home care Bethesda Hospital. Terus aku coba tanya-tanya. Ternyata tinggal reservasi melalui WhatsApp. Gak lama, dokter sama perawat datang menggunakan protokol yang lengkap dan akhirnya mama mau untuk diperiksa. Ini bisa banget sih jadi solusi selama pandemi. Home Care dan Home Visit Bethesda Hospital hadir dengan membawa layanan langsung ke rumah Anda. Konsultasi dokter, fisioterapi, mobile laboratorium, dan beberapa layanan lainnya tanpa perlu keluar rumah. Mama aku tuh paling gini. Terima kasih Bu Nian. Hari ini saya akan membahas tentang cara diet untuk mencegah diabetes ya. Ini slide. Nah, ini untuk meningkatkan kesadaran dan untuk udah.
Sudah. Halo? Ya, ini udah? Ya. Pertama untuk diabetes dulu ya. Kalau untuk diabetes sih biasanya orang harus periksa darah. Jadi kalau misalnya nih kita datang, ada pasien datang, terus keluhannya mirip gejala diabetes, nggak bisa langsung kita tegakkan diabetes, harus ada pemeriksaan lab dulu nih. Nah, ini yang pertama bisa dengan glukosa darah puasa. Jadi kadar gula darah ketika kita sudah puasa minimal 8 jam. Dia di atas 126 kita katakan diabetes nih. Atau pemeriksaan gula yang setelah TTGO, setelah yang 2 jam setelah makan gula 75 gram, di atas 200 mg per desiliter. Jadi biasanya yang untuk TTGO ini dilakukan setelah kita periksa kadar gula darah. Jadi yang puasa, jadi misalnya kita datang ke lab nih, periksa dulu kan, misalnya udah puasa semalaman, kemudian kita datang ke lab, dia periksa dulu darahnya yang untuk puasa, kemudian kasih makan tuh, atau misalnya dipersilakan dulu pergi makan. Nanti 2 jam lagi disuruh kembali lagi, itu untuk tujuan TTGO ini, untuk memeriksa bagaimana tubuh kita apakah bisa mencerna glukosa yang masuk. Ya. Nah, kemudian atau misalnya tidak pakai TTGO, langsung kita periksa kadar gula yang sewaktu, jadi tidak pakai puasa, itu harus disertai dengan keluhan, baru kita katakan diabetes. Jadi kalau misalnya nih, orang datang dengan kadar gula darah di atas 200, kita bilang dia diabetes. Kita harus tanya dulu ada keluhan lain nggak. Yang paling menonjol kalau orang diabetes itu, yang pertama, frekuensi buang air kecil yang meningkat seiring dengan bertambahnya minum. Ya, tapi ini semua keluhan yang kalau kita sudah singkirkan kemungkinan lain nih ya. Kemudian makannya bertambah, tapi ada penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya. Nah, jadi keluhan-keluhan ini nanti kita singkirkan dulu kemungkinan lainnya. Mungkin saja tiba-tiba banyak buang air kecil karena mungkin lingkungan kerjanya berubah dari yang biasanya panas sekarang AC-nya dingin, itu kan bisa. Kemudian banyak, tapi sebanyak apa dulu dibandingkan biasanya. Nah, berat badan juga kalau turun kan belum tentu dia diabetes. Bisa saja misalnya yang sekarang sering itu tiba-tiba rajin sepedaan atau rajin olahraga, ikut-ikut temannya, jadinya memang berat badannya berkurang, tapi bukan karena diabetes. Jadi memang kemungkinan lain disingkirkan dulu deh, baru kita bilang dia diabetes. Nih ya. Nah, yang terakhir ini namanya ada pemeriksaan HbA1c. HbA1c ini adalah gula rata-rata per 3 bulan terakhir. Jadi biasanya kita periksakan per 3 bulan. Nah, untuk misalnya nih, periksa HbA1c saya hari ini, berarti itu mencerminkan rata-rata gula darah saya dari berarti pertengahan Oktober tahun lalu. Ya, jadi 3 bulan terakhir itu terlihat rata-ratanya seperti apa, itu per 3 bulan. Nah, ini untuk kejadian diabetes di Indonesia. Ini prevalensinya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ya, namanya riset kesehatan dasar yang dilakukan per 5 tahun. Sebelumnya 2018, sebelumnya lagi 2013. Nanti yang berarti tahun ini karena per 5 tahun ya, terakhir 2018 yang kita pakai. Kalau kita lihat ini judulnya nih ya, prevalensi diabetes mellitus berdasarkan diagnosis dokter, berarti mungkin saja angkanya lebih karena tidak berobat atau tidak periksa darahnya ya. Yang sudah terdiagnosis, kemudian di atas 15 tahun. Berarti yang rata-rata orang dewasa muda. Dan kalau kita lihat yang 2013 itu yang merah, dibandingkan dengan 2018, hampir semua provinsi ini bertambah, kecuali Nusa Tenggara Timur. Semoga memang benar, jadi memang menurun ya. Tapi diingat tadi ini yang berdasarkan diagnosis dokter. Ini, semua provinsi ini memang bertambah nih, jadi memang kejadiannya sangat, makanya kita perlu ada penyebab seperti ini supaya untuk mencegah terjadinya diabetes. Nah, kalau kita bandingkan dengan tabel ini untuk semua umur. Kalau tadi kan cuma 15 tahun ke atas yang dewasa. Sekarang ini yang prevalensi dari anak kecil sampai lansia juga. Kalau kita lihat kenaikannya sangat besar. Jadi mulai anak kecil pun prevalensi diabetes itu sudah sangat meningkat dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Nanti coba kita lihat yang Riskesdas berikut 2023 deh. Ini kalau dibandingkan 2013, 2018 saja sudah sangat meningkat. Apalagi
Selama pandemi ini kan aktivitas berkurang, mungkin di rumah juga jadi bosan, bawaannya pengen jajan, itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini kenapa sih diabetes itu perlu kita cegah, ataupun kalau sudah terdiagnosis harus dikontrol kadar gula darahnya. Nah, kadar gula darah itu kan dia beredar bersama darah nih. Nah, dia bisa ke semua organ, sehingga kalau gula darah kita tinggi, semua organ bisa terkena dampaknya. Yang paling atas dulu misalnya dari otak nih ya, kalau misalnya pembuluh darahnya sudah rusak karena diabetes, bisa terjadi stroke. Begitu juga kalau rusak pembuluh darah di mata, bisa kelihatannya buram, itu namanya retinopati diabetik, karena yang pembuluh darah di mata itu mirip sama di ginjal, dia kecil-kecil, jadi rawan rusak. Begitu gula darah kita nggak terkontrol, dia cepat rusak, jadi bisa-bisa nanti matanya udah buram, padahal masih muda. Kemudian untuk jantung, ini ya, bisa terjadi serangan jantung, kemudian untuk di ginjal juga bisa terjadi gagal ginjal. Kemudian untuk yang di kaki, tangan, atau bagian tubuh lain juga bisa terjadi luka yang lama sembuhnya. Jadi semakin lama semakin besar, basah terus karena gulanya masih tinggi ya. Yang jeleknya itu kalau misalnya ada luka yang di bagian ujung-ujung nih, kaki, tangan, itu bisa kalau nggak sembuh-sembuh bisa-bisa yang peredaran darah di situ terhenti, jadinya kayak warna hitam. Itu yang harus diamputasi dan dibuang. Ya, jadi harus hati-hati tuh. Nah, yang pertama nih, kalau kita mau atur nutrisinya, pertama kebutuhannya dulu berapa ya. Karena untuk masalah diabetes ini bukan cuma masalah makan manis, tapi orang yang berat badannya berlebih pun dia risiko untuk menderita diabetes lebih besar. Jadi memang kita makan sebaiknya sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Jadi kalau kebutuhan energi ini, yang pertama kita harus tahu tinggi badannya dulu. Kalau misalnya nih tinggi badannya besar, pasti makannya harus lebih banyak dibandingkan orang yang pendek ya. Nah, berat badannya berapa dulu? Jadi tergantung tujuannya. Kalau hanya untuk maintain, memang kita pakai berat badan yang sekarang. Tapi kalau misalnya sudah berat badannya berlebih terus kita mau turunkan, pasti kita kasih makannya kurang. Tapi kalau misalnya berat badannya sudah kurang atau kurang gizi, kita kasih lebih dari kebutuhannya. Tergantung ini tujuannya apa ya. Nah, terus umur nih. Nanti ada faktor pengurangnya juga. Semakin tua umur, makannya harus semakin sedikit karena metabolisme udah beda sama waktu muda. Jangan misalnya kita makan yang sama, terus porsinya dari umur 20-an sampai 60-an. Itu jadi bisa gemuk. Nah, kemudian aktivitas, pastilah ini ya. Kalau misalnya aktivitasnya sama, tentu makannya beda sama yang orang yang aktif olahraga, atau memang pekerjaan sehari-harinya sudah berat, atau jalan, banyak angkat orang. Nah, terus angkanya apa sih? Nah, ini pertama kita harus tahu tinggi badan dulu ya. Setelah kita tahu tinggi badan, nanti untuk mengetahui berat badan ideal itu yang pertama, tinggi badan kita kurangin 100 dulu ya. Kurangin 100 itu memang angka konstan. Kemudian dikurangin lagi dari 10%-nya. Misalnya ini berarti kalau misalnya tinggi 170, berarti 70 kurang 7. 170 kurang 170, 70 kurangin lagi dia 10%, kurangin 7, berarti 63, itu berat badan ideal. Nah, terus yang kebutuhan kalori basal itu adalah kebutuhan kalori dalam keadaan istirahat. Ya, jadi misalnya kita lagi baring, lagi tidur, kan badan kita organ-organ tetap bekerja tuh, jantung bekerja, usus bekerja, otak juga bekerja, pokoknya untuk fungsi organ lah, termasuk ginjal juga sedang bekerja. Jadi memang pada saat tidur pun kita butuh kalori, namanya kebutuhan kalori basal, hanya istirahat nih ya. Kalau laki-laki dia 30 kalori per kilogram berat badan ideal yang kita sudah hitung dari tinggi badan tadi. Nah, sedangkan kalau perempuan cukup 25 kali berat badan ideal. Kecil kok ini hasilnya. Nah, setelah itu baru nanti kita kali dengan faktor aktivitas. Misalnya dia olahraganya berat atau kerjaannya banyak menggunakan otot, jadi harus besar dia faktor pengalinya. Kemudian setelah dikali, kita kurangin dengan faktor koreksi. Jadi kalau kita lihat yang kanan bawah itu, kalau umur sudah 40, makannya harus kurang dibandingkan waktu umur 20-an, 30-an, sudah kurang 5%. Nah, kalau di atas 60 sudah kurang 10%, dan 70 ke atas kurang
nih 20%. Jadi kalau misalnya kita makan umur 45, makannya seperti umur 30-an, pasti cenderung jadi gemuk. Nanti tiap tahun berat badannya nambah, padahal kok makan saya kok nggak tambah dibandingkan yang biasanya, tapi kok berat badan bertambah, karena memang metabolisme kita turun, makannya juga harus turun, ya. Kemudian faktor pengalih yang aktivitas fisik, kita lihat dulu ini. Kalau yang aktivitas ringan memang faktor pengalihnya kecil nih, cuma 10%, 20% ya. Kalau yang aktivitas sedang ada menyapu, jalan cepat, sepedaan. Kalau yang berat aerobik tuh, mendaki, jogging ya. Nah, ini kalau kebutuhan tergantung nih asupannya. Kalau kita mau maintain kebutuhan harus sama dengan asupan. Kebutuhan kita ada karbohidrat, protein, lemak. Tapi asupan jangan sampai karbohidrat, lemak. Itu yang sering salah, yang bikin kita jadi gemuk dan gula darahnya naik, ya. Jadi kalaupun misalnya kita mau praktis, mungkin delivery atau pesan ojol, harus diperhatikan juga kita pesannya apa. Bukan cuma yang cepat, yang mudah, yang gampang didapat, ya. Nah, ini kalau untuk berat badan, pokoknya intinya sih kalau kita mau maintain, makan harus sesuai kebutuhan deh. Nah, kalau kita makan lebih dari kebutuhan, pastilah berat badannya naik. Makanya itu pentingnya kita tahu isi makanannya supaya jangan kelebihan, ya. Jadi kalau misalnya kita menurunkan berat badan, makan harus kurang dari kebutuhan. Nah, ini komposisi makanan yang dianjurkan. Nah, kita kan lagi ngomongin pencegahan diabetes, berarti memang yang karbonya kita atur, tapi bukan berarti kita hindari karbo. Tetap harus makan, ada karbohidrat, protein, lemaknya. Nanti proporsinya dan jenisnya yang kita atur, bukan dihilangkan karbonya mentang-mentang kita nggak mau diabetes deh, terus nggak usah makan nasi itu, bukan begitu, ya. Ada aturannya. Nah, ini untuk komposisi yang optimal untuk badan manusia nih ya. Memang karbohidrat itu mayoritas, dia sebagai sumber energi harus ada. Bukan tadi seperti yang misalnya, saya udah tinggi gulanya, atau misalnya saya diet pengennya mau mencegah diabetes, tetap harus makan karbo, tapi jenisnya kita pilih. Untuk kebutuhan memang mayoritas karbo ya. Kemudian ada protein ini 10-20% dan lemak 20-25%. Tetap butuh, tapi jenisnya kita pilih ya. Nah, untuk gampangnya nih, kalau lihat tadi yang masalah presentasi ini kan pusing, karbonya berapa, protein berapa, lemak berapa. Ini memang terlalu teoritis ya. Kalau gampangnya begini, ini namanya Henjai. Ini untuk pengaturan porsi makan. Jadi untuk karbo kita butuhnya sekitar sekepal tangan sendiri. Jadi kalau misalnya udah kepal gini, ya kira-kira segini kita makannya. Kemudian untuk kebutuhan protein, dia selebar telapak tangan kita dengan ketebalan kelingking kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya nyiapin makanan orang lain, lihat tangannya dia lah ya. Kalau misalnya yang istri nyiapin makanan suaminya, kira-kira agak besar lah, karena kan telapak tangan sendiri dengan kelingking sendiri ketebalannya ya. Terus untuk sayur boleh sebanyak-banyaknya. Kalau kita sih patokannya minimal 2 tangkup tangan sendiri itu sayurnya. Jangan sampai kita banyakkan besar mangkoknya, kemudian banyak kuah jadi sayurnya kurang. Kita mau sayurnya saja tuh 2 tangkup tangan sendiri ya. Kemudian cara masak juga diperhatikan. Kalau kita beli di luar, kemungkinan tumisnya banyak banget minyak dan bahan bumbu-bumbunya udah macam-macam, ada garam, ada micin dan lain-lain. Kemungkinan ya. Jadi memang kalau misalnya mau ideal, memang sayur kukus udah paling aman deh. Kalau sayur rebus bukan nggak boleh, tapi pada saat kita rebus kan vitaminnya larut tuh di kuahnya, jadinya sayang, dia mendidih bersama air jadi rusak vitaminnya. Nah, kalau lemak itu hanya ruas atas ibu jari sendiri, itu tuh sedikit banget. Kalau misalnya kita nih makan gorengan 1, mungkin udah terserap 3 kali kebutuhan harian ya. Padahal gorengan gak cukup 1 dan belum makan makanan yang lain, kan nanti ada lauk yang digoreng, jadinya memang kelebihan cenderung ini. Nah, ini tadi masalah karbo. Karbo itu mayoritas memang yang kita butuhkan dibanding protein sama lemak. Tapi jenisnya jangan sampai salah. Kalau salah jenis itu yang bikin kita gemuk dan risiko menjadi diabetes. Nah, kalau karbo itu dia ada 2 jenis nih. Karbo ada yang satu namanya karbohidrat sederhana, satu namanya karbohidrat kompleks. Untuk bahasanya mungkin ribet. Kita
bedanya gampang. Karbohidrat sederhana, yang jelek tuh rasanya manis, udah deh. Kalau begitu ketemu yang manis pasti jelek. Kecuali buah nih ya, omongin yang lain nih. Pokoknya gula dan olahan gula, mau makanan, minuman, begitu dia manis pasti jelek. Nah, karbohidrat yang sederhana itu, inilah dia teorinya tuh ada yang monosakarida, kemudian dia jeleknya, dia cepat dicerna. Jadi begitu kita makan karbohidrat sederhana, walaupun kita sudah makannya banyak dan sudah bikin gula dan kalorinya tinggi, pasti cepat lapar lagi. Coba misalnya kita bandingin nih, hari ini makan roti atau biskuit, dibandingkan misalnya besok mungkin makan yang havermut yang gandum utuh, pasti lebih lama kenyangnya yang kita makan yang karbohidrat yang itu lengkap. Jadi kalau misalnya kita salah makan, pasti deh cepat lapar lagi terus. Jadi kan kita makan lagi tuh. Jadinya makan terus menerus dengan pilihan salah, jadi tetap lapar dan jadi gemuk salahnya. Ya. Kemudian untuk yang karbohidrat yang kompleks ini, itu dia memang lebih lambat dicerna. Jadi memang kita kenyangnya lebih lama dan dia lambat dalam menaikkan gula darah dibandingkan dengan yang tadi yang karbohidrat sederhana itu, semua yang manis itu dia cepat dicerna sehingga cepat banget naikin gula darah dan cepat turunnya lagi sehingga kita cepat lapar. Nah, ini sebenarnya untuk yang jenis-jenis karbohidrat tadi kita harus perhatikan ada namanya indeks glikemik dan glycemic load. Itu memang semua makanan itu punya kandungan karbo beda-beda dan dia kecepatan untuk menaikkan gula darah juga beda. Memang ini sih perlu dilihat tabelnya ya. Nah, ini bedanya glycemic index sama glycemic load. Memang nanti yang GL itu dia tergantung sama GI juga. Dia nanti dikali dengan kandungan karbo dalam makanannya. Nanti dilihat dulu nih ya. Nah, ini kalau indeks glikemik itu biasanya sih kalau misalnya orang sudah terkena diabetes cenderung kita lihatnya indeks glikemik, padahal beban glikemik juga perlu diperhatikan. Jadi walaupun indeks glikemiknya kecil, tapi kalau misalnya kandungan karbonya besar atau kita makan dalam jumlah besar, sama saja bisa menaikkan gula darah nih ya. Nah, kalau indeks glikemik ini dia seberapa cepat tubuh mengubah karbo yang dimakan menjadi glukosa. Ya, jadi semakin tinggi dia, berarti semakin cepat jadi glukosanya. Jadi intinya sih dia seberapa cepat makanan mampu meningkatkan kadar gula darah. Itu indeks glikemik. Nah, beban glikemik mirip tapi beda. Memang tergantung sama indeks glikemik makanan, tapi tergantung karbo yang terkandung dalam makanan nih. Dia seberapa besar karbo yang diserap dari makanan. Jadi semakin banyak yang mengandung karbo yang dimakan, maka dia beban glikemiknya juga besar. Memang jadinya kalau kita sudah punya akses ke angka beban glikemik itu lebih bagus dipakai dibandingkan dengan indeks glikemik hanya mengukur seberapa cepat dia meningkatkan kadar gula darah, tapi nggak tahu karbonya berapa nih yang diserap. Ya. Nah, yang kita mau adalah konsumsi makanan dengan indeks glikemik di bawah 56. Pokoknya kalau di bawah 56 aman deh. Ya. Kemudian untuk glycemic load-nya kita mau di bawah 11. Itu yang udah paling aman. Kalau yang kuning-kuning itu ya mungkin 2 kali seminggu lah. Diutamakan tetap yang low ini. Nah, contoh ya ini. Kenapa kita perlu perhatikan dua-duanya, bukan cuma indeks glikemik. Yang paling terkenal memang kita bahas semangka nih karena dia indeks glikemiknya tinggi banget nih, 76. Ya, kita mau tadi kan di bawah 56, tapi dia tinggi banget sama seperti donat malah. Indeks glikemiknya tinggi, cuma dia itu kandungan karbonya jauh lebih rendah. Jadi begitu kita pakai rumus yang tadi, yang glycemic load itu, dia langsung jadi aman. Mana ya? Ini tadi. Ini. Jadi yang semangka itu, dia indeks glikemiknya sama donat tuh, tetapi kandungan karbonya rendah, sehingga ketika kita masukkan dalam rumus glycemic load jadi rendah. Jadi dia boleh dimakan justru. Ya. Kan kalau misalnya di bawah 11 tadi boleh nih. Nih, di bawah 11 masih boleh. Nih, dibandingkan sama donat udah tinggi 2 kali lipat. Jadi dengan indeks glikemik yang sama tapi kandungan karbonya beda, jadi beda juga glycemic load-nya. Jadi kalau semangka masih boleh dimakan dibandingkan donat yang manis ya. Nah, contoh nih yang indeks glikemiknya tinggi, semua yang olahan deh, jangan lupa ya. Kalau yang tepung itu dia walaupun tidak manis, dia kan olahan, tetap cepat dicerna, cepat naikin gula darah. Mau segala macam cookies, cake, pastry itu ya,
Jadi walaupun kita makan pastry, misalnya yang keju lah, kemudian yang enggak atau yang isinya daging, tetap aja dia sebagai olahan tepung cepat naikin gula darah. Ya pokoknya semua tepung deh, mau biskuit, roti, mie, bihun, kue tiaw, semua itu ya. Nah, chips nih, kemudian roti dengan roti yang biasa, crackers, tortilla, pasta, nasi putih, kemudian yang jus-jusan, kentang putih lah. Kalau yang olahan makanan minuman yang manis sudah pasti sih ya. Nah, kita memang diarahkan untuk konsumsi yang rendah indeks glikemik ini. Kalau bisa yang biji-bijian utuh lah. Kemudian kalau makan buah utuh atau buah potong. Kalau di jus nanti dia gulanya pecah sehingga cepat dicerna, cepat naikin gula darah ya. Dan semua jenis yang lauk dan sayur itu rendah kok. Nah, ini saya lampirkan beberapa tabel yang indeks glikemik dan beban glikemik makanan. Kalau kita lihat di sini memang ada yang indeksnya tinggi tapi loadnya rendah. Begitu juga dengan ada yang indeksnya rendah tapi glikemic loadnya tinggi karena kandungan karbonnya memang tinggi ya. Ini jadi begitu kita ketemu yang indeks glikemik tinggi, belum tentu kok yang glikemic loadnya tinggi, mungkin masih boleh dimakan. Ini saya cuma lampirkan biar kita kebayang ya. Ini ada juga yang dari roti-rotian, ada crackers, cookies, cake, itu hampir pasti deh dua-duanya tinggi tuh kalau yang memang olahan kayak gini ya. Nah, kalau yang untuk sayur-sayuran selama yang fresh nggak ada masalah. Yang legum juga selama yang bukan olahan aman. Kalau buah sebisa mungkin bukan yang olahan, dari produk juga, minuman yang bukan olahan juga ya. Kalau yang sweet dan sugar udah pasti tinggi deh. Kecuali yang buatan, yang kayak misalnya dalam kemasan kecil tuh, dalam kemasan kecil terus bubuk putih. Biasanya kalau sudah diabetes pun boleh pakai pemanis itu ya, itu masih mending. Nah ini saya mau tunjukkan, ini namanya bahan makanan penukar. Ini maksudnya adalah semua makanan itu punya istilah teman satu golongan. Jadi kalau kita makan jangan kedobelan. Ya, misalnya yang saya perbesar nih, yang karena kita lagi ngomongin karbon, saya perbesar yang karbo saja dulu ya. Ini contohnya. Jadi di dalam tabel ini kita tetap utamakan yang bukan olahan tepung. Contohnya misalnya havermus masih boleh, kentang boleh. Kemudian nasi diutamakan bukan nasi putih ya, dia udah paling jelek. Kemudian mau jagung boleh. Nah, yang di sini tiap kali makan pilih salah satu aja. Misalnya kalau sudah bihun, bihun, bubur, biskuit, havermus, kentang, makaroni, mie, ini nasi, roti, singkong, talas, ubi, jagung. Pokoknya kalau sudah makan salah satu di sini, yang lain berarti nggak boleh lagi, udah sama. Ini tujuannya adalah kita supaya jangan double makannya, karena dia saling menukar dengan yang lain. Misalnya sering salah itu adalah sudah makan biskuit masih makan nasi, atau misalnya belum sempet nih makan siang mau makan biskuit dulu. Jadinya kedobelan itu ya. Karena biskuit sama persis dengan nasi, begitu juga dengan roti. Jadi itu bukan cemilan sebenarnya. Kalaupun cemilan dia jumlahnya harus sangat kecil. Kalau kita lihat di sini, nasi satu porsi itu sama dengan biskuit 4 keping saja. Ini biskuit tawar loh. Kalau misalnya biskuit manis mungkin cuma 2 ya. Kadang-kadang kalau misalnya sudah kelewat waktu makan, mungkin wah buru-buru nih. Jadi beli biskuit terus makan udah nggak sadar udah mau 1 bungkus atau mungkin 1 bungkus. Jadi sebenarnya pada saat itu mungkin sudah makan setara dengan lebih dari 3-4 porsi nasi. Itu hanya untuk ceritanya ganjel, padahal sudah jauh lebih banyak dibandingkan kita makan sekalian nasi lauk pauk sayur ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, yang tadi diingat yang untuk nasi ini 1 porsi dia 100 gram, dia kalori 175 nih ya. 1 porsi nasi dia 100 gram. Nih, pokoknya itu semua saling menggantikan. Dan yang pokoknya yang sering salah itu deh, biskuit sama roti, masih kedobelan sama nasi ya. Nah ini saya kasih contoh kandungan berbagai macam ini sih makanan kemasan. Nanti kita lihat di sini, contohnya mie instan. 1 bungkus mie instan itu, dia kalorinya sudah lebih dari 2 porsi nasi. Makanya kalau misalnya kita banyak makan mie instan, kemungkinan akan jadi gemuk ya. Dengan dia kan lagian dia itu karbohidrat yang sudah diproses, jadi lebih cepat naikin gula darah.
dia kalorinya sudah lebih dari 2 porsi nasi, apalagi yang jumbo tuh 3 porsi nasi kalorinya. Baru ngomongin 1 bungkus nih, habis itu nggak kenyang. Karena memang dia jenis karbohidrat yang sederhana. Kita makan tuh cepat lapar, jadinya makan berkali-kali dengan kalori yang tinggi, udah berat badan naik, gula naik dua-duanya. Nah, contohnya juga ini. Ini kita mesti ingat bahwa ukuran makanan belum tentu setara dengan kalorinya. Kalau yang begini-beginian ini, dia satu baris, contohnya 1 baris coklat, bukan 1 bar ya. 1 baris itu dia kalorinya sudah lebih dari 1 porsi nasi. Baru ngomongin 1 baris loh, bukan 1 bar nih. Padahal nanti ngemil nggak sengaja mungkin sudah setengah atau 1 ya. Itu yang sering nggak sadar naikin berat badan dan gula. Jadi tidak tergantung dari ukuran makanan, tapi kandungan dulu kita harus tahu apa. Ini saya udah tunjukin nih ya, biar tahu dan kebayang. Ini juga nih, ini sering nih kalau misalnya terlambat makan atau lagi iseng makannya kayak ginian. Padahal itu tadi 4 keping saja sudah gantiin 1 porsi nasi. Kita selama ini makan berapa? Mungkin gak sengaja udah berapa ya. Dia nih gantiin nasi. Jadi kalau misalnya nggak sempat makan, udah makan biskuit, udah makan roti, berarti pada saat ketemu makanan, mungkin yang nasi atau yang sumber karbo lain mungkin nggak usah, tinggal lanjut lauk sama sayurnya. Bukan berarti nasi jelek, tapi karena sudah digantikan tadi. Bukannya nggak boleh makan nasi, ya kan sudah masuk. Nah, snack kayak gini juga, mana sadar sih? Biasanya yang di supermarket udah, mungkin yang ukuran kecil-kecil mereka taruh bagian bawah tuh. Di raknya udah yang ukuran besar lah, ukuran sedang yang setara dengan 4 porsi nasi kalau 1 bungkusnya. Hati-hati ya, yang kayak gini walaupun nggak manis, dia tetap kalorinya tinggi nih. Pernah juga ada pasien yang nggak tahu udah makan sedikit, ternyata tiap malam dia makan snack yang ukuran besar. Dan itu tiap 1 kali makan saja sudah 4 porsi nasi dia kalorinya. Ini saya lampirkan biar ingat ya. Nah, susu-susuan kayak gini juga. Jadi kalau susu sih sebenarnya memang suplemen. Kalau misalnya kurang makan, baru kita tambahin susu biasanya. Jadi kalau misalnya sakit, kurang gizi, kita tambahin susu. Kalau misalnya makannya bagus, pada saat tertentu saja kita tambahin susu ya. Karena dia pun kalorinya 1 kali yang kecil itu mirip dia dengan 1 porsi nasi ya. Nah, yang kayak ginian juga. Jangan lupa kalau misalnya kita makan yogurt itu kan sebenarnya dairy product. Dairy product basicnya ada kalorinya kok. Tadi ingetnya 1 porsi nasi 175. Kalau ini aja yang ori 120. Sudah ya lebih dari setengah ini ya. 3/4 porsi nasi lah. Nah, ini beginian. Yang sering gak sadar lagi minuman. Pokoknya ingat, kenyang gak kenyang gak bergantung sama jumlah kalori. Jadi ini aja coba kita lihat ya. 1 porsi nasi 175 nih. Ini baru ngomongin yang ori nih, yang di atas ya, yang original, nggak campur apa-apa, nggak pakai boba, nggak pakai puding dan segala macam itu saja, sudah lebih dari 1 porsi nasi. Ini ukuran regular ya, bukan large. Kalau large sudah pasti di atas 2 lah, mungkin 3. Belum lagi pakai boba, pakai puding, pakai apalah itu ya. Jadi memang kalau kita makan, jangan lupa minumnya juga dihitung. Jangan sampai udah makan, udah jaga-jaga minum macam-macam ya. Belum lagi kalau misalnya beli kopi iseng-iseng, tambah lagi whipped creamnya, atau misalnya tambah creamer, udah deh, pasti beda hitungannya jauh lebih besar. Itu tadi baru itu ya, baru ngomongin yang ori, yang bawah-bawah itu lebih, dan ini ukuran regular. Kalau large udah jauh ya. Nah, ini juga, jadi abis makan mungkin iseng-iseng makan es krim, makan es krimnya lebih dari 1 porsi nasi kalorinya, jadinya gemuk. Gula naik, gemuk juga. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Sekarang, wah pengen coba, ya ada yang baru nih, oh ya coba. Besok lagi, wah ada yang baru lagi, ini coba lagi sama teman-teman, gitu aja terus. Pesen ojol, apa keluar, jadinya lama-lama risiko penyakitnya meningkat. Nah, ini, kita sebenarnya punya rumus 415, ini adalah jumlah maksimal gula, lemak, sama garam. Jadi, ini tidak harus dipenuhi. Kalau kurang lebih syukur ya, bukan harus segini sehari. Jadi, kalau kita lihat nih, gula, maksimal banget 1 hari itu 4 sendok makan. Jadi hitung-hitung dulu kita udah makan, misalnya ada pastry-nya, ada minuman apa atau makanan apa itu ya. Jadi sudah 4 sendok itu sudah maksimal. Jangan misalnya wah hari ini baru 3 sendok, malam-malam 1 lagi, enggak, jangan. Pokoknya ini maksimal. Kemudian untuk garam, 1 hari penuh itu 1 sendok teh butuhnya. Jadi memang butuh tapi sedikit. Makanya tiap kali pasien masuk rumah sakit rasanya kok hambar. Memang kita hitung karena kebutuhan kita nggak besar. Memang makanan rumah sakit jadinya kok hambar ya. Memang kita hitung, memang sengaja itu ya.
Malah kalau misalnya untuk pasien-pasien yang memang kita kasih diet rendah garam, kita kasih kita masak yang nggak pakai garam, kemudian kita kasih garam 1 saset kecil, itu isinya sepertiga sendok, supaya 3 kali makan tidak lebih dari itu. Memang sengaja, gitu ya. Kemudian untuk yang lemak cuma boleh sampai 5 sendok makan. Kalau misalnya tidak terpenuhi, tidak apa-apa. Ini maksimal. Nah, untuk kecukupan cairan nih. Kalau masalah minum selalu ditanyakan, berapa saya butuhnya? Padahal untuk kebutuhan air itu dia tergantung juga dengan suhu lingkungan kita, dengan aktivitas. Jadi kita sih targetnya biasanya sekitar 30-35 mili per kilogram berat badan. Itu dalam kondisi istirahat di ruangan sejuk. Kalau misalnya kita ada olahraga atau mungkin lingkungan kita agak panas, harus lebih. Targetnya adalah yang warna 3 di atas itu. Yang kuning muda sampai yang kuning yang gak terlalu tua itu, terhidrasi yang 1, 2, 3. Pokoknya di bawah itu harus minum tambahan air. Misalnya nih, hari ini saya udah minum 5 liter, tapi kerja saya mungkin panas banget nih. Mungkin hari itu ada nyebrang jalan jauh gitu ya, di bawah matahari terik. Jadi mungkin urin jadi kuning tua. Berarti walaupun saya konsumsi 5 liter, berarti hari itu saya kurang, harus minum lagi. Bukan tergantung volume masuk, tapi tergantung warna urin juga, itu ukurannya. Karena memang untuk pada saat yang kita keringatnya keluar banyak, harus tambah banyak minumnya. Nah, untuk aktivitas fisik nih, kalau untuk yang aktivitas fisik sih ada dibagi 3. Ada yang namanya aktivitas fisik harian, ada namanya latihan fisik, ada namanya olahraga. Jadi yang mana aja boleh deh yang sempat kira-kira ya. Kalau yang aktivitas fisik harian, contohnya kerja sehari-hari, termasuk pekerjaan rumah tangga. Kalau latihan fisik yang ringan lah, kayak jalan kaki, jogging, push up, peregangan, senam aerobik, dan sepeda. Kemudian kalau olahraga memang yang intensitasnya beda ya, sepak bola, bulu tangkis, basket, berenang. Nah ini saya mau tunjukin supaya kita tidak overestimate makannya. Kadang-kadang kita pakai aplikasi di smartphone atau yang di jam tangan, jadi yang kalori yang terbakar tuh overestimate. Mungkin kita baru bakar berapa, tapi di alat-alat itu udah bilang kita udah bakar banyak banget. Jadi ya habis itu kita makannya jadi kelebihan ya. Nah, untuk aktivitas fisik ringan ini dia hanya bakar kurang dari 3,5 kalori per menit. Jadi kalau misalnya kita merasa nih, saya kan udah nyapu, saya kan udah ini, udah itu, dihitung dulu berapa menitnya dan yang ringan apa sedang. Nah, kalau yang jalan santai di rumah, kantor, atau di mall, itu aktivitas ringan. Mungkin 1 jam cuma terbakar 200, ya. Kemudian duduk kerja depan komputer, baca, tulis, nyetir juga ya. Nih, jadi kalau misalnya kita mengoperasikan mesin juga, tetap aktivitas ringan, bukan yang sedang, apalagi berat. Nih, kemudian berdiri kerja kerjaan rumah tangga, mau cuci piring, setrika, masak, nyapu, ngepel, jahit, itu masih ringan walaupun rasanya capek ya. Kemudian ada latihan peregangan, pemanasan lambat, kemudian melakukan sesuatu di meja lah, kayak buat prakarya, main kartu, main game lah, lukis, musik, nih main biliar, mancing, panah, nembak, golf, naik kuda, itu masih masuk ke ringan. Jadi kita jangan overestimate kalorinya. Nah, kalau yang sedang ini udah lumayan nih, jalan cepat ya, lebih dari 5 km per jam pada permukaan rata. Kita bukan menuntut yang harus mendaki kok. Ya. Kemudian pekerjaan yang tukang kayu, nih susun balok kayu, nih angkat-angkat. Terus yang potong-potong rumput, pindah-pindahin perabot, kemudian ada bulu tangkis rekreasional nih, main tangkap bola, dansa, tenis meja, dan lain-lain. Ya, itu baru kita katakan sedang. Kalau yang lain-lain tadi masih ringan kok. Kebutuhan kalorinya nggak terlalu besar. Jangan sampai kita merasa udah terbakar banyak, terus jadi kita makan kelebihan. Nah, ini kenapa olahraga itu penting? Yang pertama untuk kekebalan tubuh ya, bukan cuma mau kurus doang nih ya, kekebalan tubuh. Yang kedua, massa otot. Kenapa massa otot penting? Nah, massa otot ini dia menentukan kecepatan metabolisme kita. Jadi seberapa cepat badan kita bakar energi. Jadi memang tujuannya bukan mau keker atau apalah. Kita mau sehat ya, dan tidak gampang gemuk. Begitu otot kita menurun, pasti gampang gemuk karena pembakarannya kurang. Yang ketiga baru nih, untuk memelihara berat badan, mengurangi stres. Karena pada saat kita olahraga, hormon yang keluar itu beda dengan pada saat kita misalnya lagi malas-malesan atau misalnya lagi stres, itu malah mengurangi stres ya. Kemudian memperbaiki pola tidur karena hormonnya berubah, menurunkan gula darah, dan memadatkan tulang.
Nah, prinsip olahraga. Jadi olahraga sih sebenarnya bukan asal kita olahraga aja, ada juga prinsipnya. Harus baik, benar, terukur, dan teratur. Nah, kalau baik itu perlengkapan yang sesuai. Misalnya yang paling ringan dulu deh, kita minta pasien mungkin jalan santai. Perlengkapan sesuai, jangan pakai sandal jepit, nanti cedera. Ya, paling tidak pakai sepatu untuk jalan lah. Jadi mengurangi risiko cedera. Kemudian ada pemanasan 5-10 menit dulu. Olahraga kita harapkan lebih dari 30 menit, tetapi memang selalu mulai sesuai kemampuan. Kalau misalnya selama ini nggak pernah olahraganya, tiba-tiba jalan 5 menit udah capek, ya udah nggak apa-apa, besok lagi ya. Kita mau targetnya olahraganya saja di atas 30 menit, kemudian ada pendinginan lagi 5 menit. Sesuai kemampuan dulu aja. Nah, kemudian prinsip benar yang digemari. Jadi memang ada orang yang kalau disuruh jalan tuh, aduh pokoknya nggak bisa deh, bosan. Misalnya maunya sepedaan, ya boleh. Atau misalnya saya nggak mau sepeda, saya nggak mau jalan, saya sukanya yoga, boleh kok. Yang mana aja, yang penting kita enjoy. Jangan sampai nanti, ini kan olahraga ini yang kita mau adalah teratur dan rutin. Jangan sampai memang nggak hobi di situ terus kita paksain paling 2 minggu berhenti. Pokoknya harus yang digemari ya, dan yang aman. Jadi walaupun ada olahraga yang bakar kalori sangat tinggi tapi tidak aman, tentu tidak dianjurkan dan sesuai kondisi. Misalnya nih sudah ada sakit kaki atau bagian yang lain, tentu kita nggak maksain untuk latihan di bagian itu. Kalau misalnya mungkin sekarang ada sakit kakinya, mungkin kita fokus dulu di bagian tangan, bagian badan, bagian atas gitu ya. Kemudian untuk yang terukur adalah untuk target nadi awal bisa 75% dari yang target ini dulu. Jadi 220 kurang usia kali 75% saja dulu, nggak usah yang 100% seperti ini. 75% dari sini saja sudah lumayan banget untuk pemula nih ya. Nah, kemudian untuk teratur minimal 3 kali seminggu, jadi selang-seling, hari ini enggak, besok iya olahraga, kemudian selang-seling lagi, begitu itu minimal. Jadi memang kalau misalnya bisanya ringan dulu nggak apa-apa, yang penting teratur. Nah, jangan lupa tadi jangan olahraga terus ya, harus tidur juga cukup nih. Kalau tidur ada 2, kita perhatikan kuantitas dan kualitas. Karena kuantitasnya cukup belum tentu berkualitas. Nih, kalau kuantitasnya kita 8-10 jam per hari. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang 6 jam udah cukup. Itu variasi memang. Ya, kita pukul rata kira-kira 8-10 jam sehari. Nah, untuk ukuran kualitas yang pertama tidak sering terbangun. Jadi mungkin saja tidurnya, wah saya tidur 12 jam tapi terbangun terus. Bukan itu yang kita mau, harus nyenyak ya, tidak sering terbangun. Kemudian cepat mulai tidur, dalam 30 menit itu udah tidur. Jadi misalnya kita udah tutup mata nih dari jam 10 tapi baru tertidur jam 12 kan nggak dihitung. Kemudian untuk berkualitas apa enggak, bisa kita rasakan segar pas bangun pagi. Memang kita harapkan bangun bukan karena alarm, tapi karena badan kita merasa cukup. Ya, jadi kita sih tidur teratur tujuannya itu supaya besoknya segar. Karena tidur berkualitas nih ya. Nah, terus untuk yang kualitasnya gini, memang kalau kuantitas mungkin bisa diatur lah, kita udah berusaha menyelesaikan pekerjaan atau misalnya nggak bikin yang lain-lain lagi supaya kuantitasnya tercapai. Tapi untuk kualitas memang harus diusahakan lagi nih ya. Yang pertama, menghindari alkohol dan kafein, karena itu yang bikin kita sering terbangun. Walaupun misalnya bisa cepat memulai tidur, bisa sering terbangun kalau konsumsi alkohol dan kafein. Mau coklat, soda, teh, kopi. Kadang-kadang ada orang yang merasa, saya nggak apa-apa kok minum kopi, saya bisa tidur cepat kok malam, tapi terbangun terus nih, ya. Itu. Kemudian matikan alat elektronik. Bukan berarti bahwa saya nggak biasa kok jam 10 tidur, jadi kalau misalnya saya nggak bisa tidur, saya misalnya main HP, nonton drakor di mana lah. Itu nggak bisa. Jadi badan kita malah jadi seger lagi kalau kita ini buka-buka gadget ya. Jadi kalau misalnya sudah waktunya tidur, matiin lampu, udah nggak bikin apa-apa, bukan lihat-lihat HP lagi, bukan masalah kita lihat-lihat HP sambil baringan, bukan, tapi otak kita jadi aktif lagi ya. Harus matiin semua. Kemudian kamar yang nyaman. Sebisa mungkin sih memang lampunya dimatikan, karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau misalnya kita pada saat jam tidur masih nyalain lampu, hormon kita yang kan sebenarnya malam-malam itu badan dia regenerasi tuh, memperbaiki sel-sel yang rusak. Kalau anak kecil dia hormon pertumbuhannya buat dia tinggi, tapi kalau udah dewasa seperti kita ini kan hormon pertumbuhan itu diperlukan untuk sel-sel yang rusak sama bikin sel baru. Nah, hormon itu bisa terganggu kalau misalnya kita pakai lampu pada saat tidur. Jadi sebisa mungkin sih pada saat tidur udah matiin semua lampu deh, bikin senyaman mungkin supaya kita tidurnya berkualitas ya.
Tadi ya, untuk gadget nggak dianjurkan, kalau mau baca buku atau latihan pernapasan kalau nggak bisa tidur. Nah, kemudian membuat dan mengikuti jadwal tidur. Jangan sampai cuma buat terus nggak diikuti. Harus ada jadwal yang teratur dan kita ikuti. Misalnya, udah rencana nih, saya sekarang mulai jam 10 udah nggak ngapa-ngapain. Nah, itu terus tiap hari. Mungkin pada saat awal, ya memang dasar badannya nggak terbiasa. Pastilah belum bisa seperti itu. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, pasti badan jadi terbiasa kok. Akhirnya bisa ngikutin jadwalnya. Ya. Nah, terus yang terakhir ini untuk pencegahan diabetes ya. Memang kalau misalnya sudah jadi diabetes memang repot, sudah tergantung obat dan komplikasinya terlalu banyak. Makanya dari awal, dari muda kita memang mau cegah nih ya. Cegahnya tadi bukan cuma diet ya. Diet memang perlu, tapi untuk olahraga perlu teratur juga dan tidur juga jangan lupa kuantitas dan kualitasnya harus bagus juga ya. Nanti diharapkan bisa untuk mencegah terjadi diabetes. Ya, sekian dari saya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bunian yang bacain atau? Udah. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih ya. Yang pertama dari Bu Milatina Askani. Nah, untuk tadi stres memang gini. Kalau untuk stres itu memang sangat bisa meningkatkan kadar gula darah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin stres, sebenarnya stres pun ada dua. Ada stres yang pikiran, itu satu. Kedua, stres badan. Jadi pada saat kita terluka atau misalnya ada sakit apa, bisa juga tiba-tiba gula darah naik. Makanya yang di slide awal tadi saya katakan, gula darah saja misalnya tinggi tanpa ada keluhan klasik, kita nggak bilang diabetes, karena begitu kita habis operasi atau apa bisa tiba-tiba naik. Itu namanya stres fisik. Nah, kalau stres pikiran itu juga sama. Nah, stres pikiran itu dia memicu pengeluaran hormon kortisol. Hormon kortisol ini nanti yang bisa meningkatkan kadar gula darah. Jadi bisa begitu stres gula darah naik, ya. Kemudian makanan untuk menurunkan gula darah. Sebenarnya kita perlu jaga tadi, dilihat yang indeks glikemik sama glycemic load. Kita pilih yang rendah. Jadi kalau misalnya yang indeksnya di bawah 56, kalau yang loadnya ya di bawah 11. Itu untuk menurunkan kadar gula darah itu kita pilihnya di situ. Makanya tadi saya lampirkan beberapa contoh tabel biar kita kebayang, oh saya harus makannya ini, ya. Kalau gula darah lebih tinggi setelah berolahraga, enggak. Harusnya sih pada saat kita olahraga justru gula darah itu dia dipakai buat sumber energi. Malah kalau misalnya gula darah sudah habis, akan dipecah gula dalam hati kita sama dari otot. Memang gula akan dibakar justru. Jadi setelah olahraga harusnya sih malah gula darahnya malah stabil atau turun. Tergantung tapi dengan yang kita makan sebelum olahraga, Bu ya. Nih, kemudian kalau masalah cuaca nggak tergantung gula darah kok. Mau panas, mau dingin nggak tergantung. Nanti kan dia kaitannya dengan kebutuhan cairan saja. Ya. Kemudian dari Bapak Irsyania, cara hitungan kalori pada makanan konsumsi. Nah, dan hitung kalori pada makanan kita konsumsi dan dalam sehari kira-kira berapa kalori yang dibutuhkan. Nah, memang kalau ngitung kalori sih mungkin karena saya profesinya udah kayak gitu jadi memang gampang ya. Kalau yang misalnya orang awam bisa pakai aplikasi ya. Kadang-kadang ada aplikasi yang sudah lengkap dia. Kita makan apa, berapa banyak, nanti keluar kalorinya. Kalau untuk hitung kalori yang manual seperti tadi yang tabel yang warna putih hijau tadi, itu memang bisa dihitung lewat situ juga. Ada yang golongannya apa, beratnya berapa, baru muncul kalorinya. Tapi kalau misalnya mau ngitung sendiri, yang kira-kiranya sih itu ada yang aplikasi itu boleh. Ya. Kemudian
dalam sehari kira-kira berapa kalori yang dibutuhkan untuk aktivitas itu tadi yang saya kasih rumus itu. Jadi untuk tinggi badan dikurangin 100 dulu, lalu dikurangin lagi 10%, ya. Kemudian dikali, kalau laki-laki tadi itu ya 30, kalau perempuan kali 25. Itu kebutuhan kalori istirahat. Nah, kemudian untuk tambahan dikalinya lagi, tadi kan ada yang aktivitas ringan, sedang, kemudian berat. Itu dikali lagi ke situ, kemudian kalau umur di atas 40 baru dikurangi 5%, di atas 60 lagi kurang lagi 10%, di atas 70 kurang 20%. Tadi sudah saya kasih rumusnya ya. Itu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya, jadi kalau intinya sih jawabannya adalah tidak ada cara yang mudah, karena memang itu sih, kalau manual memang ribet, kalau mau mungkin pakai aplikasi, tapi memang kelemahannya adalah kita harus tahu gramnya kita makan tuh berapa, karena satu porsi belum tentu sama semua. Nanti mungkin porsian orang lapar banyak segini, nanti porsian orang kenyang sedikit segini. Jadi nggak bisa pakai ukuran porsi, semua pakai berat biar akurat nih ya. Nah, kemudian dari Ibu Imaniar, apa yang terjadi jika gula darah terlalu rendah? Kontrol rutin, urutannya cek apa dulu yang lebih utama, gula darah, asam urat, kolesterol. Oh iya. Nah, kalau untuk gula darah terlalu rendah itu lebih berbahaya dibandingkan gula darah tinggi ya. Kalau untuk gula darah yang terlalu rendah itu efeknya langsung pingsan ya. Tapi kalau misalnya gula darah tinggi itu memang dia bisa berbulan-bulan baru muncul gejala lah. Jadi kalau misalnya dibandingin memang lebih bahaya yang rendah karena langsung efeknya terasa, bisa langsung pingsan. Jadi kalaupun kita sudah terdiagnosis diabetes, walaupun kita diet, jadi memang kita harus tahu tanda-tandanya, misalnya keringetan atau gemetaran itu berarti tanda-tanda gula darah udah mulai rendah, jangan tunggu pingsan dulu. Jadi cepat makan apa gitu yang bisa didapat saat itu ya. Tapi untuk orang yang tidak diabetes jarang kadar gula darah terlalu rendah. Yang kadar gula darah yang terlalu rendah itu kita bilang namanya hipoglikemi, itu dia kadar gulanya kurang dari 70. Kadang-kadang ada orang yang cuma lapar tapi merasa aduh saya udah ini nih gemetaran kurang gula, mungkin belum segitu sih. Jadi pada orang normal tidak mudah badan kita tuh sampai ekstrim kayak gitu. Jadi kalau kita sudah diabetes baru risiko untuk kadar gula darah rendah itu tinggi karena memang pengaturan gula dalam badannya sudah nggak bagus. Kalau orang normal mungkin tidak semudah itu sampai badan kita sampai kurangan gula ya. Kemudian oh ya urutannya ya. Urutannya cek dulu. Nah, iya tergantung ini ya, tergantung kebutuhan. Jadi misalnya nih kita sudah punya riwayat sebelumnya gula tinggi ya, berarti kita rutinin dulu cek gulanya. Tapi kalau misalnya kita sudah kena asam urat ya asam urat yang rutin. Begitu juga dengan kolesterol ya. Jadi tergantung ini sih kondisi badan masing-masing. Kalau misalnya memang sudah ada penyakit tertentu, itu dulu pasti kita dahulukan. Nih. Kemudian dari Bu Erlita nih, efek balita jika terlalu banyak konsumsi gula, apakah benar anak akan lebih aktif jika banyak konsumsi gula? Ya ini Bu, memang kalau misalnya bukan cuma anak kecil sih, orang dewasa juga kayak gini ya. Memang pada saat kita konsumsi gula itu kan tadi kalau gula itu dia ikatannya gampang dicerna karena dia karbohidrat yang sederhana. Dia cepat dicerna, cepat naikin gula darah. Begitu gula darah kita naik, semua sel jadi lebih aktif, makanya kita jadi lebih aktif. Mungkin malah kalau untuk efek ke emosinya selain dia lebih aktif gerakannya, lebih ini juga sensitif, jadi lebih cepat reaksi, lebih cepat marah, lebih cepat nangis. Itu berhubungan juga dengan gula. Nah, kalau misalnya sudah lewat yang fase dia gula darahnya tinggi itu, dia akan cepat turun, jadi anaknya malah cepat lemas juga. Jadi begitu dia cepat aktif, udah aktif main-main terus marah-marah gitu atau nangis, kemudian pasti habis itu dia jadi lemas, sudah jadi kalem. Itu beda makanya dengan anak aktif biasa sama yang dari gula ya. Kemudian dari Bapak Alamsyah nih ya, ini jam makan malam kira-kira batas waktunya jam berapa? Saya di atas jam 12 malam suka lapar, baiknya makan apa kalau lapar? Penyebab anxiety apa pengaruh sama gula darah juga? Nah ini, kalau untuk makan malam sih kita range-nya 6-8 malam. Kalau di atas jam 12 malam, kita harapkan sudah tidur, karena kan kita mau tidur teratur tuh di jam 10. Kalau di atas jam 12 malam suka lapar, mungkin dicoba minum air dulu saja, karena di jam itu hormon untuk pencernaan kita tidak optimal, malah bisa naik kolesterol, naik berat badan, sama naik gula. Jadi
memang kita tidak harapkan ada jadwal makan lagi di atas jam 12. Jadi pada saat jam 10 sudah diam gitu, matiin lampu ya. Kemudian untuk yang anxiety disorder memang tadi berhubungan sama itu juga yang seperti pertanyaan Bu Erlita tadi, yang kalau misalnya kita makan gula jadi semua lebih aktif, pasti akan lebih cemas kalau kita salah makan ya, entah itu yang manis ataupun olahan tepung, karena tadi olahan tepung itu dia mirip dia jeleknya dengan gula, cepet dia naikin gula darah, jadinya semua aktif deh, termasuk itu semua sel jadi aktif, sel otak jadi lebih aktif, jadinya pasti cemasnya bertambah. Nah ini tadi kalau kemudian ada pertanyaan lagi Bapak Junaidi, cara tidur berkualitas walaupun sebentar. Kalau yang berkualitas tadi seperti itu ya, yang saya udah tampilin di slide, yang makan minum dijaga, jangan alkohol sama kafein, kemudian kamarnya nyaman dulu, atau misalnya kita cari suasana yang tenang lah, kalau enggak misalnya baca buku atau latihan pernapasan, itu bisa kok. Ini udah ya? Sudah saya jawab pertanyaannya. Mama aku tuh paling gini banget semenjak pandemi. Semuanya harus serba aman, bersih, jaga jarak, pokoknya hati-hati banget. Dan mama itu paling anti keluar rumah. Pesan online aja, gak usah keluar. Waktu itu mama sakit, kita mau anterin dia ke dokter, tapi dianya gak mau. Mama di rumah aja gak usah keluar. Terus aku inget, pernah lihat iklan tentang layanan Home Care Bethsaida Hospital. Terus aku coba tanya-tanya. Ternyata tinggal reservasi melalui WhatsApp. Gak lama, dokter sama perawat datang menggunakan protokol yang lengkap dan akhirnya mama mau untuk diperiksa. Ini bisa banget sih jadi solusi selama pandemi. Home Care dan Home Visit Bethsaida Hospital hadir dengan membawa layanan langsung ke rumah Anda. Konsultasi dokter, fisioterapi, mobile laboratorium, dan beberapa layanan lainnya tanpa perlu keluar rumah. Oke, baiklah. Demikianlah penyajian materi dari narasumber kita, yaitu Dr. Maria Ingrid Budiman, spesialis Gizi Klinik Bethsaida Hospital. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang hendak berkonsultasi lebih lanjut dengan Dr. Maria Ingrid, bisa menghubungi nomor chat Mbak Dila untuk dapat dibuatkan appointment atau schedule konsultasi dengan beliau, di mana beliau berpraktek di Bethsaida Hospital setiap hari. Dan tadi dari Dr. Maria Ingrid telah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang kita lihat. Kalau di kolom chat lebih dari 20 pertanyaan, dan dari panitia telah memilih 6 pertanyaan terbaik, di mana 6 penanya ini akan mendapatkan souvenir cantik dari Bethsaida Hospital yang akan kami kirimkan ke kantor Sintek Mitra Integrasi, yaitu adalah atas nama Milantina Aska, kemudian Irsya, Imaniar, Erlita, Alamsyah, dan Junaidi. Itulah 6 peserta webinar yang mendapatkan souvenir cantik dari Bethsaida Hospital. Demikianlah acara webinar kita pada pagi hari ini yang juga kita tutup di siang hari ini. Rasa terima kasih yang besar Bethsaida sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada PT Sintek Mitra Integrasi dan juga RDS Group yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa join event dan memberikan sharing ilmu kesehatan dengan tema pola makan untuk menghindari diabetes. Akhir kata dari saya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat selalu, Bethsaida bersamamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya untuk peserta webinar yang masih on di Zoom. Kita foto bersama, dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk membuka kameranya dan nanti kita akan foto bersama di Zoom. Boleh, silakan. Ya, boleh dibuka kameranya, semuanya sudah on. Oke, kita coba dari slide pertama. Slide pertama kita akan foto.
Oke. Oke, hitung ya. Mulai slide pertama, 1, 2, 3. Oke, di slide kedua, boleh? Sarangi. Kameranya belum nyala semua, yang di slide kedua boleh dinyalakan kameranya. Di slide kedua. Slide kedua masih banyak yang hitam nih kameranya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita foto bersama dokternya ya. Dokter Maria boleh? Silakan dokter. Silakan dok. Oke, siap. Gini dok. Silakan. Oke. Oke, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. Boleh kita foto lagi? Oke. 1, 2. Belum? Oh, malah mati semua. Boleh dinyalakan kameranya? Slide ketiga. Atau di slide yang pertama lagi. Kita belum tadi bersama dokter. Slide pertama ya. Oke. Nah, ini kebuka semua nih slide pertama. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga kita cek apakah sudah on semua kameranya. Slide ketiga. Memang masih mati ya. Cuma nggak apa-apa deh. Ada namanya tuh, kita foto bersama. Untuk slide ketiga. Oke. Sudah semua? Sudah semua ya? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bethsaida Hospital. Salam sehat, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya dan juga Dr. Maria Ingrid undur diri dan sampai berjumpa lagi. Mama aku tuh paling gini banget semenjak pandemi. Semuanya harus serba aman, bersih, jaga jarak, pokoknya hati-hati banget. Dan mama itu paling anti keluar rumah. Pesan online aja, gak usah keluar. Waktu itu mama sakit, kita mau anterin dia ke dokter, tapi dianya nggak mau. Mama di rumah aja gak usah keluar. Terus aku inget, pernah lihat iklan tentang layanan home care Bethsaida Hospital. Terus aku coba tanya-tanya. Ternyata tinggal reservasi melalui WhatsApp. Gak lama, dokter sama perawat datang menggunakan protokol yang lengkap dan akhirnya mama mau untuk diperiksa. Ini bisa banget sih jadi solusi sama pandemi. Home Care dan Home Visit Bethsaida Hospital hadir dengan membawa layanan langsung ke rumah Anda. Konsultasi dokter, fisioterapi, mobile laboratorium, dan beberapa layanan lainnya tanpa perlu keluar rumah.